Legenda Man United mendesak Rashford untuk hengkang. Marcus Rashford memiliki potensi untuk menjadi salah satu pemain terbaik di dunia, tetapi ia mungkin harus meninggalkan Old Trafford untuk mewujudkannya. Itulah pendapat legenda Manchester United Nicky Butt, yang memainkan 387 pertandingan untuk klub antara tahun 1992 dan 2004, memenangkan 15 trofi. Rashford telah mencetak 131 gol dalam 306 pertandingan untuk United, tetapi ia hanya mencetak 9 gol dalam 50 penampilan terakhirnya untuk klub. Penurunan performa pemain berusia 26 tahun itu membuatnya kehilangan tempat di Euro 2024 dan ia juga tidak dimasukkan dalam skuad Inggris untuk pertandingan Nations League mendatang melawan Irlandia dan Finlandia. Butt bekerja di United dalam tim pengembangan pemain muda klub antara tahun 2012 dan 2021, di mana selama waktu itu ia menghabiskan banyak waktu bersama Rashford. Mantan gelandang berusia 49 tahun itu muncul di Talksport pada hari Senin dan ditanya apa pendapatnya tentang Rashford. Butt menjawab, "Saya tidak tahu dan sebenarnya menyedihkan melihat itu. Karena saya sudah mengenal Marcus sejak dia mungkin berusia 8 atau 9 tahun di Man United dan dia selalu menjadi orang yang Anda harapkan. Saya percaya dan orang-orang mungkin akan berteriak melalui telepon sekarang. Tetapi saya percaya dia masih memiliki bakat untuk menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Dia tidak tampil apik selama beberapa tahun terakhir di Man United. Anda selalu berkata, dia akan melakukannya. Dia akan melakukannya. Tetapi tampaknya mungkin sudah saatnya dia berubah." Man United sudah punya rencana jika Ten Hag dipecat. Manchester United mungkin sudah memiliki rencana suksesi Erik ten Hag yang menunggu di Old Trafford, jika pria Belanda itu dipecat musim ini. Tekanan di pundak Ten Hag terus meningkat setelah United mengalami kekalahan kedua di Liga Primer musim ini melawan rival abadinya, Liverpool. Tidak mengherankan, masa depan Ten Hag sekali lagi menjadi topik pembicaraan pasca pertandingan, dengan Jamie Carragher termasuk di antara mereka yang memperkirakan ia akan dipecat cepat atau lambat. Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan berat sebelah di Old Trafford, mantan bintang Liverpool itu mengklaim, "Ini masih awal. 3 pertandingan musim ini. Namun saya akan terkejut jika dia masih memegang kendali di akhir musim." Ia kemudian menambahkan, "Jika kita jujur, pemilik klub tidak ingin mempertahankannya. Mereka memenangkan final piala dan itu menempatkan mereka dalam posisi di mana mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan. Mereka berlarian ke seluruh Eropa, berbicara dengan agen dan manajer lain, mencari tahu apakah mereka bisa menemukan seseorang yang lebih baik daripada Erik ten Hag. Dan dengar, mereka mungkin menunda hal yang tak terelakkan. Jika prediksi Carragher ternyata benar dan United benar-benar memutuskan hubungan dengan Ten Hag di klub, ada yang beranggapan setan merah sudah merekrut penggantinya." Mantan favorit Stretford and Ruud van Nistelrooy diperkirakan akan menggantikan Ten Hag, setelah mantan mesin gol itu dipekerjakan sebagai asisten pelatih musim panas ini. Kepala Man United ungkap alasan hengkangnya Jadon Sancho. Jadon Sancho tidak dipaksa keluar dari Manchester United melawan keinginannya, menurut Direktur Olahraga baru Dan Ashworth. Sancho dipinjamkan ke Chelsea pada hari terakhir bursa transfer. Meskipun tampaknya telah berdamai dengan bos United Erik ten Hag menyusul perselisihan mereka musim lalu. Sebagai bagian dari perjanjian pinjaman, Chelsea memiliki kewajiban untuk membeli Sancho di akhir musim, dengan biaya antara 20 hingga 25 juta pound sterling, tergantung pada bagaimana performa mereka musim ini. Namun Ashworth menolak anggapan bahwa pemain sayap Sancho, yang menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di bekas klubnya Borussia Dortmund, diusir dari United karena pertengkarannya dengan Ten Hag. Ketika ditanya apakah perselisihan Sancho dengan Ten Hag berarti tidak ada masa depan dan jalan kembali baginya di United, Ashworth berkata, "Tidak ada hubungannya dengan itu. Itu adalah keputusan yang kami buat. Jika itu benar untuk Jadon dan benar bagi kami untuk terus maju. Dia ingin menjajaki peluang di Chelsea.
Seperti Scott McTominay yang ingin menjajaki peluang di Napoli. Seperti Aaron Wan-Bissaka yang ingin menjajaki peluang di West Ham. Kami tidak dalam posisi untuk menendang pemain keluar dari klub. Kami merasa kami memiliki kedalaman yang cukup di posisi tertentu untuk dapat menutupinya. Kami memiliki 4 pemain sayap yang sangat bagus. Jadon adalah yang kelima. Dan itu memungkinkan kami untuk membuat keputusan bahwa jika itu baik untuknya dan baik untuk kami, itu adalah sesuatu yang ingin kami pertimbangkan. Adrien Rabiot tolak MU demi reuni dengan Cristiano Ronaldo. Manchester United dilaporkan mengalami pukulan dalam upaya mereka mendatangkan agen bebas Adrien Rabiot. Gelandang berusia 29 tahun itu masih mencari klub baru setelah kontraknya dengan raksasa Serie A Juventus berakhir pada tanggal 30 Juni. Rabiot menghabiskan 5 tahun di Juve dan membuat total 212 penampilan untuk klub di semua kompetisi. Mencetak 22 gol, mencatatkan 14 assist dan memenangkan 4 trofi termasuk gelar Serie A 2019/2020. Pemain internasional Prancis itu telah mempertimbangkan masa depannya sejak mewakili Les Bleus di semifinal Euro 2024 dan telah dikaitkan dengan sejumlah klub Eropa. Laporan terkini dari The Express, melalui TNT Sports, mengklaim bahwa Man United kemungkinan akan berupaya merekrut Rabiot untuk memperkuat lini tengah mereka menyusul perekrutan Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain pada hari terakhir bursa transfer. Rabiot mengakui awal tahun ini bahwa ia masih memiliki keinginan untuk bermain di Inggris dan berkembang di Liga Premier, yang menarik perhatian klub-klub seperti Man United dan Liverpool. Namun, menurut Vicajes, Rabiot telah memutuskan untuk mengabaikan minat dari Eropa dan menjadi pemain terkenal terbaru yang pindah ke Liga Pro Saudi. Laporan tersebut mengklaim bahwa Rabiot telah menyetujui kesepakatan untuk bergabung dengan Al Nassr, klub yang mampu memenuhi tuntutan gajinya. Jika Rabiot menyelesaikan kepindahannya ke Al Nassr, ia akan bersatu kembali dengan striker legendaris Cristiano Ronaldo yang bermain bersama pemain Prancis itu di Juventus antara tahun 2018 dan 2021. Direktur klub membuat pendirian tentang masa depan Ten Hag. Tim kepemimpinan baru Manchester United telah memberikan dukungan tegas kepada manajer Erik ten Hag. Petinggi Ineos telah berbicara untuk mendukung Erik ten Hag dalam wawancara yang baru dirilis yang dilakukan beberapa jam sebelum pertandingan Liverpool. Kepala Eksekutif Manchester United Omar Berrada dan Direktur Olahraga Dan Ashworth telah menyuarakan dukungannya kepada manajer Erik ten Hag setelah awal yang buruk pada kampanye Liga Premier. Ineos merekrut Omar Berrada di awal tahun, dan ia resmi mulai bekerja pada bulan Juli. Ia menegaskan Erik ten Hag mendapat dukungan penuh dari klub sebagai manajer. Berrada dikutip melalui ESPN, "Kami sangat senang dengan keputusan itu untuk memberi ten Hag kontrak baru. Erik mendapat dukungan penuh kami dan kami telah bekerja sama sangat erat di jendela transfer ini. Kami akan terus bekerja sama erat dengannya untuk membantunya mendapatkan hasil terbaik dari tim. Apakah kami masih percaya pada Erik? Tentu saja. Kami pikir Erik adalah pelatih yang tepat untuk kami dan kami mendukungnya sepenuhnya." Dan Ashworth, yang juga memulai perannya pada awal Juli, juga mengungkapkan kata-kata positif tentang manajer Manchester United. "Saya sangat menikmati bekerja dengan Erik selama 8 minggu terakhir. Saya melihat pekerjaan saya adalah mendukungnya dengan segala cara yang mungkin saya bisa. Baik itu secara operasional, perekrutan, medis, psikologi, maupun alur pelatihan di lapangan.